jazakallah khair Ustadz. Siap. Nah, tapi kadang gini loh, jamaah yang ada di rumah kan mungkin masih berpikir gini. Tadi kan Ustadz bilang kita tetap harus berusaha yang terbaik maksimal. Nanti Allah yang akan menentukan. Tapi Ustadz Maulana ada aja orang yang berpikir gini, alah udahlah kalau jodoh gak bakalan kemana kok. Santai aja tungguin nanti. Tapi sebenarnya itu gimana Ustadz? Diam aja atau tetap berusaha juga seperti yang tadi Ustadz Faris bilang Ustadz? Tidak akan mungkin nasi langsung masuk ke mulut. Iya juga ya. Pasti harus melalui proses. Ada usahanya Dari juga ya. padi, kemudian ditumbuk, jadi beras. Beras dimasak, disimpan di piring. Habis itu berproses. Ah, prosesnya itu ya, Masya Allah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita. Karena alhamdulillah di 10 Syawal hari ini menandakan kita alhamdulillah tak terasa ya. Ramadan sudah berlalu 10 hari loh. Cepet banget ya, ya Allah. Banget. Nah, buat kita ini seperti ini. Mohon maaf kepada semuanya. Perihal tentang jodoh, sebenarnya apakah jodoh itu perlu dikejar atau hanya perlu menunggu saja? Ya. Disinilah peranan kita juga untuk mengatur hidup kita. Makanya ada akal bagaimana untuk kita bisa berpikir. Karena jodoh itu betul tadi katakan Ustaz Faris, bagian dari takdir. Karena rezeki, jodoh, ajal itu sudah ditentukan di lauh mahfuz. Dan bisa jadi Allah bisa merubah. Sesuai kehendak. Tapi akan gini. Makanya 2 malam kita nantikan, malam Lailatul Qadar dan malam Nisfu Sa'ban. Ada 2 malam, kita diberikan kesempatan untuk dalam artian, makanya ada doa, tiap hari kan ada sepertiga malam. Bahkan ada kekuatan doa itu tarik menarik dengan takdir tersebut. Makanya tergantung dari kita. Jodoh itu sudah ada, tinggal bagaimana kita menyikapi atau mengejar atau memenuhi atau melaksanakan takdir kita ini. Makanya sebenarnya kita ini menjalani hidup aja sebenarnya. Nah, tinggal bagaimana kita berusaha menjemput takdir dan sekali lagi tetap berbaik sangka dengan takdir tersebut. Makanya berkeluarga itu punya ilmu. Harus ada ilmunya ya Ustaz Harus ya. ada ilmunya. Makanya kita jangan cuma sekedar mempermainkan pernikahan. Ada makanya kullu kalam doa, setiap ucapan adalah doa. Makanya orang-orang berbaik sangka aja kepada Allah. Ya. Kayaknya saya terus terang termasuk orang yang mungkin kata orang telat jodohnya. Karena usia saya 34 baru menikah. 34. Dan telat jodoh, singkat jodohnya. Karena 10 tahun 5 bulan 12 hari. Ya Kemudian Allah. almarhumah berpulang ke rahmatullah. Jadi ibaratnya ini penantian 14 tahun 14 purnama ya. Hai, Kata, Rangga dan Cinta. Iya, 14 tahun menanti, ternyata 10 tahun aja kita jalani. Tapi itu takdir Allah, tapi hasilnya ada 4 kan. Masya Nah, Allah. berarti masih panjang. Nah, mohon izin kepada kita semua. Belajarlah untuk berbaik sangka kepada takdir yang Allah berikan. Karena makanya ada jodoh yang disegerakan. Ada jodoh yang ditempatkan di tepat waktunya. Tepat waktunya. Kalau kamu dikasih sekarang kau akan bermasalah. Tapi nanti akan diberikan di saat yang tepat. Makanya ada orang terlalu memaksakan kehendaknya. Nah, makanya jatuhnya nafsu. Ternyata jodohnya bukan karena Allah tapi karena nafsu. Karena dia paksakan dirinya. Makanya dalam Islam tidak dibenarkan adanya pacaran. Ya. Tidak dibenarkan adanya pacaran karena di situ ada umbaran nafsu, di situ ada keinginan sesaat. Makanya ada jodoh yang disegerakan, ada yang jodoh yang diberikan di tepat di saat waktu yang tepat, dan ada yang tersimpan, ada yang disimpankan. Karena sesungguhnya Allah tidak merubah sesuatu kalau bukan kita yang pada diri Berusaha kita, ya. usaha pada diri kita. Makanya mohon maaf, jodoh sudah ada, tinggal bagaimana baik tidaknya. Makanya pintar bodohnya, kaya miskinnya itu dari usaha kita. Masya Allah. Nah, mau langgeng enggak? Ya. Ada usaha. Cinta itu ada, tinggal bagaimana kita memupuk cinta itu. Masya Allah, sweet banget. Iya, karena Jadi- pohon itu tumbuh, Ya. bunga itu tumbuh. Tapi apakah dia liar atau jadi masalah, Ya. atau sarang penyakit, sarang nyamuk, atau jadi indah kelihatan. Masya Tinggal kita Allah. menghiasi jadi taman atau jadi hutan. Nah untuk itulah makanya kita perlu usaha itu semua ya Ustadz ya. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Udah siap menjemput jodoh. Udah siap Masya Allah.
seperti yang Ustaz Maulana bilang kan, disegerakan, ditunda atau disimpan dulu, Oh, Masya Allah. iya. Nah jamaah kita perlu berusaha tapi tetap harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Masya Allah. Baik kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Ustadz Syam aku mau nanya, biasanya Ustadz Syam kalau pakai Google Translate itu untuk apa Ustadz? Buat ngobrol. Buat ngobrol ya? Buat ngobrol. Buat ngobrol ya? Ya cari apa namanya kalau misalnya nggak tahu lagi Artinya apa gitu ya. Nah bener. ini ada yang pakai Google Translate malah dapet jodoh. Masa? Iya. Mau lihat Coba, tayangannya? coba, Iya, coba. iya. Langsung aja kita lihat tayangannya jamaah. Cinta memang bukan sekedar kata. Namun apa jadinya kalau kedua pasangan berbeda bahasa? Untungnya di zaman modern ini, teknologi dapat membantu mereka berkomunikasi. Seperti Rizal Hamid alias Ijal Ricardo, rocker yang juga mantan pengamen yang menikahi Julie asal Prancis. Merupakan pasangan beda budaya dan bahasa. Mereka mengaku sering menggunakan bahasa tubuh dan Google Translate untuk mengerti satu sama lain. Pasangan yang bertemu di Padang dan menikah di kawasan Balai Kota Paris ini pun harus membuka aplikasi terjemahan tersebut saat ingin berkomunikasi. Karena Ijal tidak bisa berbahasa Perancis, begitupun Julie yang tidak bisa berbahasa Indonesia. Setelah menikah, Ijal berencana untuk pindah ke Paris dan menuntut ilmu di negeri kelahiran istrinya itu. Masya Allah, kalau emang udah jodoh ya unik, Ustadz unik ya. banget ya.